Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hamdi dan rekan saya Said Muhammad Reza. Kami dari kelompok 10 ingin sedikit menjelaskan tentang isi dari makalah kami, yaitu talak, fasakh, dan khulu'. Yang pertama, pengertian talak. Menurut bahasa, talak berasal dari kata at-talaq yang bermaksud melepaskan, meninggalkan, atau melepaskan ikatan perkawinan. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Menurut istilah, seperti yang dituliskan Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan, atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Said Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan dan perkawinan, selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan Alkitab, hadis, ijma' ahli agama dan ahli sunnah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam kompilasi hukum Islam atau KHI disebut dengan istaqad ghaliza, ikatan yang kuat. Namun dalam realita seringkali perkawinan disebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan, baik karena kematian, perceraian, ataupun karena putusnya berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129, 131, dan 130. Pasal 129, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Kemudian pasal 130, pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi. Kemudian pada pasal 131 poin 1, pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil permohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Dan poin kedua, setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrar talak. 3. Setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrar talaknya di depan pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Kemudian yang keempat, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. Kemudian poin yang kelima, setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencetak nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan
helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama. Begitulah menurut KHI. Kemudian dasar hukumnya, surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsak bima'rufin an tasrihu bi ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alayhima fima tadat bihi. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 229. Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan sehendak hati. Menurut pendapatnya, selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah, wanita itu tetap bisa menjadi istrinya yang sah, sekalipun talak telah dijatuhkan 100 kali. Laki-laki itu berkata kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan mentalakmu dan kau tetap menjadi istriku, serta aku tidak akan menggaulimu sama lelaki. Mendengar kata-kata suaminya, si istri bertanya, apa yang hendak kamu lakukan? Sang suami menjawab, aku akan mentalakmu, kemudian dikala waktu iddah hampir habis, aku akan merujukmu kembali. Dengan adanya jawaban yang demikian, wanita itu datang menghadap Rasulullah SAW untuk menceritakan perkaranya, sekaligus meminta fatwa kepada beliau. Mendengar penuturan wanita itu, Rasulullah SAW terdiam sejenak, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 229 surah Al-Baqarah yang menegaskan bahwa talak itu hanya 2 kali. Setelah itu masih boleh rujuk baik atau menceraikan dengan baik. Setelah 3 kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan dikumpuli. Syarat dan rukun talak. Syarat talak. A. Ikatan suami istri. Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri. Jika tidak terjadi ikatan suami istri, maka tidak sah talak. Kemudian yang kedua, baligh. Seseorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz. Anak kecil tidak dapat menjatuhkan talak. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seorang telah mencapai kedewasaan. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus-menerus atau hanya sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh penyakit. Bukan hanya gila disebut sebagai alasan yang tidak dapat mensahkan talak, tetapi tidur pun termasuk kategori yang tidak mensahkan talak. Kemudian yang poin kedua, ada rukun talak. Pada dasarnya rukun talak terbagi kepada 3, yaitu 1. Suami selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak. Kemudian yang kedua, istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ialah objek yang akan mendapatkan talak. Kemudian yang ketiga, sirat. Sirat adalah lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.
Kemudian hukum talak. Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Dari kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu terlarang kecuali bila diperlukan. Sedang menurut mazhab Syafi'i membedakan hukum talak menjadi 4, yaitu wajib, yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa bersetubuh. Kemudian yang kedua haram, yaitu menjatuhkan talak suatu istri dalam keadaan haid. Kemudian sunnah, yaitu talaknya orang yang tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami karena tidak ada keinginan sama sekali kepada istrinya. Jadi yaitu makruh, seperti terpeliharanya semua peristiwa tersebut di atas. Khuluk. Pengertian khuluk merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas dasar kehendak istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti rugi iwad kepada pihak suami yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan cerai atau khuluk dari suaminya. Sedangkan iwadanya adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dapat dijadikan sebagai mahar, serta adanya persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak istri kepada suami di antara kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan khuluk. Menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab Al-Muzahab berpendapat asal khuluk dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya, karena sesungguhnya khuluk ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya, dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita. Allah Ta'ala berfirman, mereka wanita yang pakaian bagi kalian laki-laki dan kalian laki-laki sebagai pakaian bagi mereka wanita. Rukun dan syarat khuluk. Rukun dan syarat khuluk ada 4, diantaranya 1. Adanya persetujuan suami istri. Jika tidak ada tercapainya persetujuan di antara mereka berdua, maka pengadilan dapat menjatuhkan khuluk suami. Karena pernah terjadi bahwa Sabit dengan istrinya tentang pengadukan perkaranya kepada Nabi, lalu Rasulullah SAW memutuskan agar Sabit menerimanya kebunnya dan menjatuhkan talak kepada istrinya, seperti tersebut dalam hadis di atas. 2. Iwadah atau ganti rugi dari istri. Apabila pihak pengadilan sudah menjatuhkan khuluk, maka ditentukan ganti rugi yang dianggap sesuai. Si suami harus menerima dan kemudian menceraikan istrinya. Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khuluk tanpa iwad. Alasannya adalah bahwa khuluk itu adalah salah satu bentuk dari putusan perkawinan. Oleh karena boleh tanpa iwad sebagai itu dianggap pemberian sukarela, dan hal ini diperbolehkan. Ini merupakan pendapat Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Nakhai, dan berkembang di kalangan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, juga termasuk ulama Zahriyah. 3. Adanya alasan khuluk. Khuluk hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami cacat atau jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istrinya khawatir akan melanggar hukum Allah. 4. Sihat khuluk. Khuluk merupakan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar iwad kepada suaminya. Maka sihat khuluk atau ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya atas permintaan istri, misalnya kau talak dengan membayar 100.000 rupiah. Khuluk akan dipandang sah dan sempurna apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerelaan dan persetujuan. Para ahli sepakat bahwa perceraian dengan jalan khuluk dapat dilakukan berdasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari suami istri, asalkan kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat adanya kerugian pada kedua belah pihak, juga kerugian
di pihak orang lain. Istri yang kedua, istri yang dapat dikhuluk, bahwa istri yang dapat dikhuluk itu ialah istri yang mukalafadat, telah terikat dengan akad nikah dengan suaminya. Artinya status wanita yang dikhuluk itu masih berstatus sebagai istri yang sah, baik telah digauli dan atau belum. Sedangkan istri-istri yang tidak atau belum mukhalaf, yang tidak berhak mengadakan atau mengajukan permintaan khuluk kepada pihak suami adalah walinya. 3. Iwat. Iwat atau pengganti merupakan ciri khas dari khuluk. Selama iwat belum diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami, maka selama itu pula tergantung perceraian. Setelah iwat itu diserahkan oleh pihak istri kepada pihak suami, barulah terjadi perceraian. Namun yang menjadi bentuk dalam menentukan iwat itu disamakan dengan bentuk mahar atau benda apa saja yang dapat dijadikan mahar. Dapat pula dijadikan iwat atau pula berbentuk manfaat yang bernilai harta. Yang keempat, waktu menjatuhkan khuluk. Sepakat para ahli fikih bahwa khuluk boleh dijatuhkan pada masa haid, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah dicampuri. Pendapat ini berdasarkan pengertian umum ayat 229 surat Al-Baqarah dan hadis Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan waktu-waktu khuluk. C. Fasah. Pengertian fasah berasal dari bahasa Arab dari akar kata fasaha yang secara etimologi berarti membatalkan, atau juga fasah berarti mencabut atau menghapus atau membatalkan akad nikah yang melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Fasah dalam arti etimologi terdapat beberapa rumusan, diantaranya yang pertama, fasah ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, fasah nikah, yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah. Yang ketiga, menurut Imam Asy-Syafi'i, memutuskan hubungan pernikahan fasah adalah sesemua memutuskan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak 1 atau 2 ataupun 3. Fuqaha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan talak, cerai dengan fasah. Mereka berkata semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda dari perempuan, maka perceraian dinamakan talak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasah. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.